Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah Statistik Matematika. Jadi, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang distribusi khusus untuk variabel acak diskrit. Jadi, pada distribusi khusus untuk variabel acak diskrit ini ya, akan membahas tentang beberapa model distribusi, antara lain sebagai berikut. Namun, pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas 3 model saja, yakni meliputi distribusi uniform diskrit, yang kedua distribusi Bernoulli, dan yang ketiga adalah distribusi binomial. Untuk yang selanjutnya itu akan saya bahas di minggu yang akan datang. Oke, baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama tentang distribusi uniform diskrit. Jadi, pada dasarnya, distribusi uniform diskrit ini merupakan distribusi peluang diskrit yang paling sederhana. Kenapa sederhana? Karena di sini bentuknya adalah fungsi konstan. Distribusi uniform diskrit ini diasumsikan bahwa semua nilai ya ini memiliki kemungkinan yang sama muncul, artinya nilai-nilainya itu memiliki peluang yang sama. Jadi kita langsung definisikan. Jadi definisi yang pertama di sini dikatakan bahwa variabel acak X itu berdistribusi uniform hanya jika X mempunyai fungsi probabilitas sebagai berikut. Jadi fungsinya fx itu sama dengan fx, n sama dengan 1/n untuk x sama dengan 1, 2, 3 hingga n. Kemudian fx sama dengan 0 di sini berlaku untuk x yang lain. Jadi tadi kenapa saya katakan konstan? Di sini fx-nya adalah 1/n ya. Jadi kalau dicari f1 maka juga 1/n. Kemudian kalau dicari f2-nya berapa? Juga 1/n, sama dengan 1/n. Jadi n di sini itu adalah parameter ya. Jadi kalau di sini kita bicara f sama dengan x, n, n-nya itu merupakan parameter. Jadi nanti nilainya tergantung besarnya n. Jadi kalau misalnya n-nya 5, maka fx-nya adalah 1/5. Nah, seperti itu. Jadi dari definisi di atas ini nanti akan dapat diturunkan sifat-sifat min atau rata-rata, kemudian variansi dan momen dari distribusi uniform yang tercakup dalam teorema-teorema yang akan kita bahas sebentar nanti. Oke, kita langsung saja ke teorema 3.1. Jika X variabel acak dari distribusi uniform dengan parameter n, maka min itu sama dengan mu ya, simbol dari min atau rata-rata adalah mu, itu sama dengan nilai ekspektasi X ya, E dalam kurung X sama dengan n plus 1 bagi 2. Kemudian untuk mencari variansi, var X sama dengan n kuadrat dikurang 1 dibagi 12. Kemudian untuk mencari momen, mxt sama dengan sigma E pangkat J kali T ya, dikalikan 1/n. Jadi di sini kita sudah tahu ya bahwa yang kita bicarakan di sini adalah distribusi uniform diskrit. Artinya apa? Bahwa distribusi ini itu merupakan bagian dari variabel acak diskrit, sehingga nanti ketika kita ingin membuktikan teorema-teorema ini, kita bisa menggunakan nilai harapan atau nilai ekspektasi, di mana nilai ekspektasi itu menggunakan simbol sigma. Ya, jadi karena yang kita bicarakan adalah merupakan bagian dari variabel acak diskrit. Pembuktiannya di slide berikutnya. Oke, di sini saya sudah buatkan coretan ya pembuktian dari teorema 3.1, tapi yang bagian 1 saja. Untuk bagian 2 dan 3 silakan dicoba sebagai latihan ya. Oke, saya bahas pada pembuktian min atau rata-rata. Di sini simbolnya adalah mu ya. Di pembelajaran yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa mu itu sama dengan nilai ekspektasi atau nilai harapan E dalam kurung X ya. Karena kita bicara tentang variabel diskrit, maka simbol yang kita gunakan adalah sigma X. Jadi di sini mu itu adalah sigma X untuk semua X dikali Fx.
Ya, di sini X-nya dimulai dari 1 hingga K. Jadi, kalau di teoremanya saya gunakan parameter N, di sini saya gunakan parameter K. Jadi nggak masalah ya, karena di sini hanya simbol saja. K di sini adalah parameter. Jadi, mu ya sama dengan sigma X, kita ganti Fx-nya karena sesuai definisi Fx adalah 1/K dikali 1/K. Nah, selanjutnya 1/K itu dikali sigma X dari X1 hingga K. Jadi kalau sigma X di sini berarti bentuknya itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga K, ya kan? Ingat deret aritmetik, maka di sini yang kita bahas adalah tentang jumlah suku ke K, ya kan? Sama dengan setengah K dikali 2 kali A suku pertama ditambah dalam kurung K dikurang 1 dikali beda, ya kan? Jadi kita substitusikan selanjutnya menjadi 1/K, kita ganti sigma X-nya menjadi 1 dikali 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai ditambah K. Kemudian kita ganti, kita masukkan rumus SK-nya. Selanjutnya kita operasikan bahwa 1/K itu dikali K/2 atau setengah K dikali dalam kurung 2 ditambah K dikurang 1. Ya, nih. Nah, selanjutnya kita buka kurungnya menjadi 1/K dikali K/2 dikali K plus 1. Nah, K-nya di sini bisa dicoret sehingga menjadi setengah dikali K plus 1. Jadi terbukti ya, setengah dikali K plus 1 itu sama dengan 1 plus K bagi 2. Ya kan? Sesuai teoremanya berarti pembuktian yang saya lakukan ini terbukti bahwa min-nya bisa dicari dengan rumus K plus 1 bagi 2 atau kalau menggunakan simbol N, parameternya adalah N plus 1/2. Ya, untuk pembuktian yang B bagian 2 dan bagian 3 silakan dicoba. Oke, kita langsung coba aplikasikan ke contoh ya. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan distribusi uniformnya. Kemudian yang B, min dan variansinya. Jadi kita selesaikan. Sebuah dadu dilempar sekali, maka di sini memiliki ruang sampel S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini N-nya sama dengan 6 ya. Karena saya katakan bahwa di sini setiap dadu itu memiliki peluang yang sama muncul sehingga peluangnya adalah 1/6. Maka distribusi uniform diskritnya adalah F dalam kurung X, 6, ya, N-nya adalah 6, itu sama dengan 1/N, atau sama dengan 1/6. Untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk mencari min-nya, kita masukkan saja ke rumusnya. Min atau mu itu sama dengan E dalam kurung X sama dengan N plus 1, N-nya adalah 6, ya, 6 tambah 1 bagi 2 sama dengan 7/2. Kemudian untuk mencari variansinya berarti var X sama dengan N kuadrat dikurang 1/12, ganti N-nya menjadi 6, 6 kuadrat kurang 1/12 sama dengan 35/12, begitu. Oke, pembahasan yang berikutnya adalah tentang distribusi Bernoulli. Jadi, suatu eksperimen tunggal yang terdiri dari 2 kejadian, katakan kejadian itu adalah kejadian A dan A komplement, atau bisa dikatakan kejadian A dan bukan A, maka hasil eksperimen tersebut disebut sebagai percobaan Bernoulli. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah eksperimen pelemparan sebuah mata uang logam, di mana dari hasil pelemparan itu akan menghasilkan ya kejadian gambar atau angka. Kemudian contoh yang kedua misalnya dalam sebuah pertandingan dapat digolongkan dalam kondisi menang atau kalah. Atau contoh kejadian yang ketiga misalnya seorang kontraktor mengikuti tender, maka kemungkinan ia memenangkan atau gagal untuk mendapatkan proyek. Berarti di sini yang menjadi kata kunci dari Bernoulli adalah di mana eksperimennya itu tunggal ya. Jadi dari satu usaha, satu eksperimen tunggal yang dengan kemungkinan hanya 2, yaitu sukses atau gagal, gambar atau angka. Nah, seperti itu.
Dengan demikian, jika sebuah eksperimen itu memiliki dua hasil yang mungkin, yaitu sukses dan gagal, maka probabilitas berturut-turut yaitu disimbolkan dengan P, di mana P itu adalah peluang sukses dan 1 min P itu adalah peluang gagal. Maka jumlah kesuksesan dapat dinyatakan dalam aturan Bernoulli. Oke, kita langsung definisikan saja ya. Jadi di sini variabel acak X dikatakan berdistribusi Bernoulli jika dan hanya jika X mempunyai fungsi densitas sebagai berikut. Jadi apa itu fungsi densitas? Ya, di sini fungsi densitas itu adalah konsep dasar dalam statistik sebagai penentu probabilitas, sama seperti ketika kita bahas fungsi kepadatan peluang. Nah, ini adalah rumus fungsinya. Fx sama dengan ya P pangkat X dikali dalam kurung 1 dikurang P pangkat 1 dikurang X, di mana X di sini adalah 0 dan 1. Jadi 0 itu adalah kejadian atau peristiwa gagal dan 1 itu adalah kejadian atau peristiwa sukses ya. Kemudian Fx atau fungsi X itu sama dengan 0, ini berlaku untuk X yang lain. Di mana harga P sendiri ya, harga probabilitasnya itu adalah lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan 1. Sedangkan untuk peluang gagal ya 1 dikurang P itu biasanya dilambangkan dengan Q. Notasi dari distribusi Bernoulli sendiri dituliskan X ya. X tak hingga B, maksudnya di sini adalah X itu adalah berdistribusi Bernoulli ya, dalam kurung X di sini adalah peristiwanya ya, gagal dan sukses. Kemudian satu itu adalah banyaknya eksperimennya dan P itu adalah probabilitas sukses. Ya, ini adalah notasi dari distribusi Bernoulli. Jadi nanti selanjutnya dapat diturunkan teorema tentang min dan variansi dari fungsi ini. Oke, kita langsung ke teoremanya. Jika X variabel acak mempunyai distribusi Bernoulli ya, B dalam kurung X, 1, P, maka untuk mencari rata-rata atau mu ya, ingat simbolnya itu sama dengan ekspektasi X sama dengan P. Kemudian untuk variansi var X sama dengan P dikali dalam kurung 1 kurang P. Karena 1 kurang P tadi kita simbolkan dengan Q, maka var X-nya sama dengan P dikali Q. Kemudian untuk momennya MXT sama dengan 1 dikurang P dalam kurung ditambah P dikali E pangkat T. Ya, sama. Untuk 1 min P-nya kita ganti dengan Q menjadi sama dengan Q ditambah P dikali E pangkat T. Sekarang saya mau buktikan teorema ini ya. Jadi, untuk yang rata-rata, mu itu sama dengan ekspektasi X. Jadi ingat yang kita bicarakan atau yang kita bahas adalah distribusi acak diskrit. Maka simbolnya pasti sigma. Sigma X dikali Fx. Di mana X-nya itu sama dengan 0 dan 1, maka di sini kita tinggal ganti harga Fx-nya sesuai definisi menjadi P pangkat X dikali 1 dikurang P pangkat 1 min X. Kita substitusikan harga 0 dan 1-nya, kita ganti untuk X-nya ya. Jadi 0 dikali P pangkat 0 dikali dalam kurung 1 min P pangkat 1 min 0 ditambah 1 dikali P pangkat 1 dikali 1 min P pangkat 1 min 1. 1 min P pangkat 0 ya, 1 min 1 kan 0. 1 min P pangkat 0 itu sama dengan 1 kan. Maka di sini hasilnya adalah P. Untuk rata-ratanya ya, jadi terbukti ya. Jadi teorema yang bilang bahwa rata-rata di distribusi Bernoulli mu sama dengan P. Kemudian kita buktikan yang var X-nya. Varian X ingat di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, jadi ini masih berkelanjutan. Var X sama dengan E dalam kurung X kuadrat dikurang E dalam kurung X dikuadratkan. Jadi ekspektasi di turunan kedua dikurangi turunan pertama dikuadratkan. Seperti itu. Sehingga di sini yang kita cari terlebih dahulu adalah ekspektasi atau harga E dalam kurung X kuadrat
E dalam kurung X kuadrat itu sama dengan sigma X kuadrat dikali F. Ya, di sini sama Fx-nya kita ganti sesuai definisi, sehingga di sini hasilnya untuk E dalam kurung X kuadrat itu sama dengan P, sedangkan di sini tadi kita tahu bahwa ekspektasi X atau EX itu tadi juga sama dengan P, sehingga untuk nilai variansinya E dalam kurung X kuadrat dikurangi E dalam kurung X itu sama dengan P dikurang P dikuadratkan, ya, menjadi, ya, kita buka, kita ambil P-nya, keluarkan 1, P dalam kurung 1 min P tadi Q, sehingga di sini untuk var X-nya itu sama dengan P dikali Q, jadi terbukti. Untuk momennya, ya, momen di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa MXT itu sama dengan E dalam kurung E pangkat TX sama dengan sigma E pangkat TX dikali Fx, di mana X-nya adalah 0 dan 1. Kita tinggal masukkan harganya, sehingga hasilnya untuk momen adalah 1 min P ditambah E pangkat T kali P, ya, sama dengan, nah kita ganti 1 min P-nya menjadi Q, sama dengan Q plus PE pangkat T. Jadi terbukti untuk teorema 3.2. Oke, langsung saja ke contoh. Sebuah dadu diundi, jika munculnya angka 2 atau 4 dikatakan sukses, tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variansinya. Jadi yang di sini yang perlu diingat bahwa pada percobaan Bernoulli, ya, eksperimennya atau percobaannya itu hanya dilakukan 1 kali. Jadi kalau di sini adalah sebuah dadu diundi, maka pengundiannya hanya dilakukan 1 kali. Jadi peluang sukses munculnya 2 atau 4, P2 union 4 itu sama dengan P2 ditambah P4. Ya, jadi karena dilakukan 1 kali, maka peluang 2 itu berarti 1/6 ditambah peluang 4 1/6 sama dengan 2/6 atau sama dengan 1/3. Maka fungsi peluangnya adalah sebagai berikut, jadi tinggal masukkan aja ke rumus fungsinya. Jadi untuk X sama dengan 1, ya, peluang suksesnya itu adalah hasilnya adalah P sama dengan 1/3. Sedangkan untuk X sama dengan 0 atau peluang gagalnya, ya, 1 min P sama dengan 2/3, kemudian 0 itu untuk X yang lain. Sedangkan rata-ratanya berarti mu sama dengan P sama dengan 1/3. Kemudian untuk variansinya adalah P dikali Q adalah sama dengan P 1/3 dan 1 min P-nya adalah 2/3 sama dengan 2/9. Jadi ini adalah contoh untuk distribusi Bernoulli. Oke, baik. Distribusi berikutnya adalah distribusi binomial, ya. Bisa dikatakan bahwa distribusi binomial ini merupakan pengembangan dari distribusi Bernoulli. Tadi kita membahas tentang Bernoulli. Bernoulli itu percobaannya itu dilakukan 1 kali. Tapi kalau di sini kita bicara tentang percobaan binomial, maka percobaannya itu dilakukan sebanyak n kali, ya. Jadi dari kata binomial, bi itu berarti 2. Jadi dalam percobaan binomial itu memiliki 2 kemungkinan, ya, berhasil, gagal contohnya, atau rusak, nggak rusak, lulus, nggak lulus. Nah, seperti itu. Ini contoh, misalnya sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 5 kali. Maka eksperimen tersebut terdiri dari 5 percobaan Bernoulli dengan probabilitas P itu adalah sukses dan 1 min P itu adalah gagal. Di sini, ya, jika munculnya gambar itu menyatakan sukses, maka kasus untuk menentukan X, ya, adalah variabelnya itu sukses dalam 5 pelemparan merupakan percobaan binomial. Artinya apa? Bahwa di sini bisa disimpulkan bahwa distribusi binomial itu merupakan proses Bernoulli yang dilakukan sebanyak n kali percobaan.
Oke, kita langsung definisikan. Variabel acak X merupakan variabel acak binomial jika X memiliki fungsi kepadatan peluang sebagai berikut. Fx sama dengan Fx, P, ya, X-nya ini menyatakan bahwa dia sukses. Kemudian P, banyaknya sukses ya. Kemudian P itu adalah banyaknya peluang sukses. Sama dengan kombinasi dari N dengan X dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Untuk X sama dengan 0, 1, hingga N. Kemudian Fx itu akan sama dengan 0, ini berlaku untuk X yang lain. Ya, di sini dalam distribusi binomial di sini digunakan rumus kombinasi. Jadi kenapa kombinasi? Karena dalam percobaan ini ya tidak memperhatikan urutan. Tadi sudah saya katakan bahwa distribusi binomial itu adalah proses Bernoulli yang dilakukan sebanyak n kali. Misal, saya dari 10 percobaan, saya mau suksesnya itu 2. Ya, maka di sini saya nggak peduli. Misalnya dalam percobaan itu ya angka suksesnya diperoleh dari misalnya percobaan pertama dengan terakhir, atau pada saat percobaan pertama secara berurutan, sukses, sukses, kemudian yang lainnya gagal. Atau misalnya gagal dulu, kemudian sukses, gagal, sukses, gagal, 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 gagal. Nah, urutannya itu tidak peduli. Yang penting di sini suksesnya itu 2 kali gitu. Jadi makanya di sini rumusnya digunakan rumus kombinasi, ya, di mana P itu menyatakan besarnya peluang sukses yang nilainya itu di antara dia lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Sedangkan 1 min P atau besarnya peluang gagal ini sering dinyatakan dengan Q. Ya, sering dinyatakan dengan Q. Lambang dari distribusi binomial itu X menyatakan variabel acak ya berdistribusi binomial B dalam kurung X ya, N, P. X-nya menyatakan angka sukses, kemudian N-nya menyatakan banyaknya percobaan, dan P-nya menyatakan besarnya peluang sukses. Oke, kita langsung ke contoh. Sebuah dadu dilempar sebanyak 6 kali. Jadi di sini banyaknya percobaan adalah 6 ya. Tentukan probabilitas mendapatkan tepat 4 mata dadu 3. Jadi variabel X-nya atau suksesnya itu 4. 4 kali ya. Jadi di sini penyelesaiannya probabilitas kesuksesan setiap ulangan pelemparan di sini saling independen ya. Saya lupa katakan bahwa dalam percobaan binomial ini setiap percobaannya itu dilakukan secara independen. Independen itu apa? Artinya bahwa antara percobaan satu dengan percobaan lainnya itu bebas ya, tidak saling mempengaruhi. Ya, makanya di sini probabilitas kesuksesan atau peluang kesuksesan ya, ini sama dengan 1/6. Sehingga peluang kegagalannya adalah 1 min P. Jadi P-nya adalah 1/6. Peluang kegagalannya adalah 1 min P atau 1 dikurang 1/6 adalah sama dengan 5/6 ya. Di sini kita misalkan bahwa X-nya itu merupakan kesuksesan munculnya mata dadu 3. Ya, maka peluang atau probabilitas untuk mendapatkan tepat 4 mata dadu 3 adalah B binomial ya, dalam kurung 4, ini X-nya 4, kemudian N 6 ya, 4,6, 1/6 peluang suksesnya sama dengan kombinasi dari 6 dan 4 dikali P pangkat X ya, 1/6 pangkat 4 dikali 1 min P, 5/6 pangkatkan 6 dikurang 4. Kombinasi 6 dan 4 itu adalah 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali ya, ini dioperasikan, jadi 5 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 2. Jadi kalau dihitung nanti hasilnya itu adalah 0,0804. Bisa dicoba sendiri ya, nanti dicoba dihitung menggunakan kalkulator. Oke, selanjutnya contoh kedua.
Probabilitas seorang siswa kelas 6 SDIT Al-Hasanah hafal juz 30 itu adalah 0,6. Jadi peluangnya untuk hafal sebesar 0,6. Jika ada 15 orang siswa kelas 6, maka tentukan probabilitas dari yang pertama adalah ada 5 dari 10 siswa yang hafal juz 30. Yang B, sekurang-kurangnya ada 8 siswa yang hafal. Yang C, tepat 5 siswa yang hafal. Maka di sini ya, kalian disuruh mencari besarnya peluang dari kondisi A, B, dan C. Penyelesaiannya, kita misalkan bahwa X itu menyatakan banyaknya siswa yang hafal, ya, juz 30. Maka di sini pada keadaan yang A, ya, dia ada 5 sampai 10 siswa yang hafal. Maka peluang X lebih besar dari sama dengan 5 dan lebih kecil dari sama dengan 10 itu adalah sigma dari X sama dengan 5 hingga 10 ya, B dalam kurung X, 15, 0,6. Maka di sini sigma X dari 0 hingga 10 B dalam kurung X, 15, 0,6 dikurang sigma X dari 0 hingga 5 B dalam kurung X, 15, 0,6. Jadi nanti coba diselesaikan menggunakan rumus kombinasi seperti definisi ya dalam distribusi binomial sehingga nanti hasilnya itu untuk sigma X sama dengan 0 hingga 10 ya itu adalah 0,7827. Kemudian untuk sigma dari 0 hingga 5 ya. Nah, ini B-nya pokoknya kalau ada B X, 15, 0,6 itu pakai rumus kombinasi seperti yang ada di definisi. Hasilnya adalah 0,0338. Maka jika dikurangkan ya, maka peluang ya ada 5 hingga 10 siswa yang hafal itu adalah 0,7489. Kemudian untuk kondisi paling sedikit ya, nya 8. Maka di sini peluangnya itu adalah X lebih besar sama dengan 8 sama dengan 1 min P X kurang dari 8. Maka peluangnya adalah 1 dikurang sigma ya dari X sama dengan 0 hingga 8 B ya X, 15, 0,6 ya nanti ini coba diselesaikan dicari menggunakan rumus kombinasi sesuai definisi hasilnya adalah 1 dikurang 0,3902 ya maka besarnya peluang paling sedikit 8 yang hafal itu adalah 0,6098. Kemudian ada 5 ya, tepat 5. Untuk yang C, peluangnya adalah tepat 5 siswa yang hafal, maka besarnya adalah B dalam kurung X, 15, 0,6 itu adalah sigma dari X sama dengan 0 hingga 5 ya. B X, 15, 0,06 dikurang X dari 0 hingga 4 Bx, 15, 0,6. Ya, nanti coba dicari hasilnya adalah 0,0338 dikurang 0,0093. Peluangnya tepat 5 itu adalah 0,0245. Ya. Nah, nanti dari definisi dan contoh ini itu dapat ditelusuri sifat min ya, populasi kemudian momen, maksudnya variansi ya, varian dari populasi. Oke, selanjutnya kita ke teorema 3.3. Diketahui variabel acak X berdistribusi binomial B dalam kurung X, N, P, nilai min, variansi, dan fungsi pembangkit momennya adalah sebagai berikut. Ya, jadi mu atau rata-rata atau di sini sama dengan ekspektasi X ya, itu sama dengan NP. Kemudian untuk variansi, rumus variansi adalah var X sama dengan N kali P dikali 1 min P sama dengan N kali P kali Q. Kemudian untuk yang
momen ya, MXT itu sama dengan P dikali E pangkat T ya ditambah Q dipangkatkan N. Nah, untuk buktinya silakan dicoba diamati, dicermati sendiri. Sehingga di sini saya hanya membuktikan yang rata-ratanya saja ya. Untuk yang varian dan momennya silakan dicoba sebagai latihan. Oke, selanjutnya ke teorema 3.4 ya. Dikatakan bahwa B dalam kurung X, N, P itu sama dengan B X min 1, N, P. Selanjutnya diberikan teorema lagi ya sebagai berikut. Diketahui X itu adalah variabel acak diskrit berdistribusi binomial ya X, N, P dan Y-nya itu sama dengan X per N, maka rata-rata untuk Y atau ekspektasi Y itu sama dengan P dan varian untuk Y itu sama dengan P kali Q dibagi N. Ya, untuk pembuktiannya kalian bisa gunakan sebagai latihan. Oke, distribusi yang berikutnya adalah tentang distribusi binomial negatif. Di pembahasan sebelumnya tentang distribusi binomial sudah dikatakan bahwa distribusi binomial itu merupakan sebuah percobaan dengan dua kemungkinan, ya, berhasil atau sukses dan gagal. Nah, atau juga bisa dikatakan bahwa distribusi Bernoulli itu merupakan binomial maksudnya, itu merupakan proses Bernoulli yang terjadi secara berulang karena dilakukan sebanyak N kali ya, maka percobaan itu dilakukan secara berulang. Jadi, percobaan yang dilakukan berulang kali itu nanti ya hingga ditemukan kesuksesan. Artinya bahwa percobaan itu akan diulang terus, dan percobaan nanti akan berakhir jika ditemukan kali kesuksesan, di mana ulangan dari percobaan-percobaan itu ya dilakukan secara bebas atau independen. Artinya bahwa hasil dari sebuah ulangan percobaan itu tidak mempengaruhi hasil dari ulangan percobaan-percobaan yang lain. Nah, untuk distribusi binomial negatif di sini dikatakan bahwa jika kesuksesan ke K terjadi pada percobaan ke X, haruslah ada K-1 kesuksesan pada X-1 percobaan yang pertama. Dan probabilitas untuk ini bisa dituliskan B K-1 kesuksesan ya, X-1 ini percobaan, P itu sama dengan kombinasi dari X-1 dan K-1 dikalikan P pangkat K-1 dikali dalam kurung 1 dikurang P pangkat X-K. Nah, kemudian probabilitas suatu kesuksesan pada percobaan ke K adalah P, dan probabilitas bahwa kesuksesan ke K terjadi pada percobaan ke X ya bisa dinotasikan bahwa B dalam kurung K-1, X-1, P itu adalah kombinasi dari X-1 dan K-1 dikali P pangkat K dikali dalam kurung 1 kurang P pangkat X-1 kali K-1. Ya, ini sama dengan kombinasi dari X-1 K-1 dikali P pangkat K dikali 1 kurang P pangkat X-K. Nah, kemudian untuk kondisi paling sedikit ya, nya 8. Maka di sini peluangnya itu adalah X lebih besar sama dengan 8 sama dengan 1 min P X kurang dari 8. Maka peluangnya adalah 1 dikurang sigma ya dari X sama dengan 0 hingga 8 B ya X, 15, 0,6 ya, nanti ini coba diselesaikan, dicari menggunakan rumus kombinasi sesuai definisi. Hasilnya adalah 1 dikurang 0,3902 ya. Maka besarnya peluang paling sedikit 8 yang hafal itu adalah 0,6
0,98. Kemudian ada 5 ya, tepat 5. Untuk yang C, peluangnya adalah tepat 5 siswa yang hafal, maka besarnya adalah B dalam kurung X, 15,0,6 itu adalah sigma dari X sama dengan 0 hingga 5, ya. B X, 15,06 dikurang X dari 0 hingga 4, Bx, 15,0,6. Ya, nanti coba dicari hasilnya adalah 0,0338 dikurang 0,0093. Peluangnya tepat 5 itu adalah 0,0245. Ya. Nah, nanti dari definisi dan contoh ini itu dapat ditelusuri sifat min ya, populasi, kemudian momen. Maksudnya variansi ya, varian dari populasi. Oke, kita langsung ke contoh aja. Ini adalah contoh binomial negatif. Jika probabilitas bahwa seorang anak yang ketularan penyakit tertentu akan menderita adalah peluangnya 0,4. Berapakah probabilitas bahwa anak ke-10 yang ditulari penyakit tersebut akan menjadi anak ketiga yang menderita? Ya, penyelesaiannya di sini kita masukkan bahwa X-nya itu sama dengan 10. Kemudian K-nya itu adalah 3 dan P-nya adalah 0,4. Jadi, masukkan ke dalam rumus distribusi negatif NB 10,3,0,4 itu sama dengan kombinasi dari X-1 ya, 10 kurang 1 sama dengan 9, kemudian K-1 berarti 2 ya, dikali P pangkat 3 dikali 1 min P pangkat 7 ya, X min P. Nah, kamu cari menggunakan rumus kombinasinya dulu, cari kombinasinya, kemudian operasikan. Di sini hasilnya adalah 0,645. Nah, ini adalah contoh ya untuk distribusi binomial negatif. Selanjutnya diberikan dua teorema di sini untuk mencari rata-rata dan variansi. Diketahui variabel acak X berdistribusi binomial negatif ya, NB X, K, P, maka untuk mencari rata-ratanya atau di sini simbolnya adalah mu ya, atau sama dengan ekspektasi X, E dalam kurung X itu sama dengan K per P. Sedangkan untuk mencari variansinya itu adalah var X sama dengan K dikali Q per P pangkat 2. Kemudian teorema yang berikutnya diberikan bahwa NB atau distribusi binomial negatif X, K, P itu sama dengan K per X dikali B ya dalam kurung K, X, P. Nah, bisa kalau misalnya mau membuktikan silahkan dijadikan latihan. Oke, sampai di sini dulu ya. Ketemu lagi di minggu yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.